Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Bayaki dan Ustadz saya. Aslam. Kita mau ngobrol santai ya kali ini. Kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol masalah... Ngobrol santai juga. Masalah apa itu saat kemarin ya. Kita sekarang ngobrol santai dengan tema yang lain, teman-teman. Gitu ya. Apa saat ngobrol tema apa nih kita? Kita mau... Apa Mas Aslam? Mencoba untuk mencari... solusi di tengah pandemi biar kita bisa apa tadi berdaya mandiri. Wah, asik. Asik ya kayaknya. Berdaya mandiri di tengah pandemi. Wow. Nah itu dia. Ini bukan soal peluang usaha ya guys. Bukan masalah peluang usaha, tapi bagaimana kita bisa berdaya di masalah kesehatan. Betul. Oke. Saat ini hari ini kan orang lagi pusing ya, banyak yang sakit, entah apapun sakitnya lah. Kita nggak bicara lagi penyakit yang lagi tren, tapi keseluruhan penyakit. Tapi mereka juga bingung mau kemana berobatnya, karena kadang-kadang rumah sakit juga sekarang. Nah itu dia. Tambah bingung ya kan. Penyakit pilek aja sekarang jadi mengkhawatirkan gitu. Betul, orang bersin aja jadi paranoid, orang batuk tambah ngeri lagi, kayak gitu kan. Iya, nah, betul. Dan mereka bingung tuh nyari harus kemana gitu loh. Pertama mungkin karena fasilitas kesehatan tadi penuh ya. Yang kedua mungkin beberapa tenaga yang biasanya mereka jadi konsultasi untuk kesehatan, syaratnya macam-macam tuh, harus ini ketika mau periksa. Nah, itu jadi permasalahan tersendiri. Betul. Nah kalau pengalaman Ustadz Bayaki gimana ketika ada yang sakit dan mungkin keluarga. Ya ini menarik Mas, karena kan lagi-lagi kita bicara ikhtiar berobat ya kan. Betul. Kan ikhtiar berobat ini banyak, Allah Ta'ala berikan kita banyak sekali jalan untuk bisa menjemput kesehatan, salah satu dengan metode PAS ya. Ini pengalaman saya sendiri nih, mungkin Ustaz Aslam juga pengalamannya sudah dapat juga kan. Kalau pengalaman saya sendiri, saya kebetulan satu keluarga sempat diuji dengan demam bergantian. Nah, ini kan demam juga hari ini kan jadi ujian yang tanda kutip lumayan mendebarkan ya kan. Iya. Orang demam bisa langsung cek saturasi, orang demam langsung macam-macam ya. Nah itu waktu demam itu ya alhamdulillah dengan bekal ilmu PAS ini jadi tidak kemudian langsung buru-buru. Kalau dulu sebelumnya sih langsung khawatir gitu, sempat khawatir terus langsung harus, apalagi anak ya kan. Alhamdulillah kemarin begitu saya demam, pertama istri dulu kemarin ya. Istri, kemudian habis itu kita gerakin dengan SOP PAZ gitu kan. Gerakan sederhana aja. Cuman kalau di PAS itu ada istilah gerakan pisang ayun. Terus saya suruh lompat-lompat, hentak kaki gitu kan. Sudah, terus kemudian reda sehari alhamdulillah. Terus kemudian gantian saya juga gitu. Saya coba kejar gerakan itu juga selesai. Terus habis itu anak-anak juga sama. Anak-anak itu juga sama, itu sehari selesai alhamdulillah. Demam itu gak nyampe inilah. Juga sampai parah berhari-hari segala macam alhamdulillah. Gitu ya. Artinya solusi PAS ini buat saya pribadi tuh ini jadi kesyukuran lah. Ini jadi nikmat yang Allah Ta'ala berikan wasilah PAS ini, sehingga kemudian sisi kekhawatiran untuk harus keluar rumah, apalagi harus kemudian sekarang ya dengan kondisi saat ini ya nyari tempat periksa dan seterusnya belum tentu bisa langsung akses dengan cepat gitu kan. Betul. Ini ada opsi pilihan untuk menjemput kesembuhan itu dengan cara yang lebih sederhana dan bisa mandiri. Iya, berdaya mandiri di tengah pandemi. Oke, saya juga punya pengalaman sih, kaitannya sama demam itu ya. Ini keponakan saya sih. Alhamdulillah kalau anak-anak sehat semua, istri juga alhamdulillah. Nggak pernah demam ya? Ya bukan nggak pernah demam, yang deket-deket ini. Oh yang waktu deket-deket ini. Waktu awal-awal pandemi kemarin juga kita sempat ketemu sih, masalah hilang penciuman, apa segala macam, keluarga ngalami juga, tapi juga terbantu. Yang deket-deket ini keponakan saya, usianya masih sekitar ya 2 tahun belum ada lah, masih kecil. Demam itu, juga? Iya, demam, muntah. Jadi ketika dikasih minum tuh nggak mau, karena setiap kali masuk keluar lagi, keluar lagi, masuk keluar lagi, sampai bingung kan. Ya qadarullah. Bapak ibunya belajarnya di kedokteran juga, yang ibunya di farmasi, bapaknya di kedokteran gitu kan. Jadi kan sempat macam-macam lah segala macam gitu kan. Terus kemudian waktu itu saya lagi nggak di rumah, maksudnya lagi nggak di rumah, lagi perjalanan ke waktu pelatihan ya.
Terus kemudian saya sampaikan ke ini lewat WhatsApp, udah di ini aja, di terapi aja, kan sudah pernah saya ajarin cara terapi. Tapi qadarullah namanya ibu, ya panik dan bukan seterusnya gitu. panik sih, Bukan panik. nggak tega, Oh, nggak tega ya, gitu loh. ya. Jadi Ini yang satu, terapi ya, bapaknya sendiri nggak bisa, harus dibantu kan, Betul, waktu itu. betul. Karena ya masih belum bisa dikondisikan kalau anak Betul. kecil seusia itu kan. Akhirnya sudah sampai beberapa hari itu diikhtiarkan, dikasih apa input-input yang alami gitu kan ya, supaya membaik. Apa sih, qadarullah belum baik juga. Nah, alhamdulillah Berapa hari itu? lumayan lama. Wong saya perginya juga hampir seminggu kan. Biasanya kalau kita pergi itu kan hampir seminggu gitu ya. Ya alhamdulillah meskipun ini tambah lemas tapi membaik. Terus nanti besoknya sakit lagi, membaik lagi gitu ya. Sampai kemudian waktu pulang langsung saya bilang, ini saya udah di rumah nih. Mau datang ke sini apa mau datang ke sini apa saya yang ke sana. Akhirnya dibawa ke rumah gitu ya sama adik. Langsung. Terus kemudian langsung terapis ketika itu juga, dan alhamdulillah siangnya langsung sehat. Siangnya langsung sehat. Alhamdulillah biidznillah itu ya. Itu sesuatu yang wow gitu ya, yang apa namanya, itu juga pernah saya alami sebelumnya. Karena ini kan musim pandemi, karena kepanikan tersendiri ya. Kalau yang sebelumnya itu kasus anak saya, itu juga pernah kayak gitu. Demam juga, Ustaz? Bukan, kalau anak saya itu kasusnya kan asma, kata beberapa spesialis sih. Kondisinya asma. Ya, ada yang bilang alergi, ada yang bilang asma. Dengan expertise mereka mengatakan seperti itu. Dan suatu saat waktu qadarullah, alhamdulillah juga sih dapat rezeki umroh waktu sebelum pandemi itu, bulan Januari. Itu kan saya tinggal cukup lama ya. Berarti kalau umroh itu sekitar ya seminggu, 10 hari lah. 2 pekanan lah, Ya. 2 pekanan yang pekan. 15 harian. 15 harian itu sakit dia. Dan itu bolak-balik ke ya dokter lengganan juga sih. Ke spesialis lengganan kita yang ya lengganan keluarga, bolak-balik beberapa kali. Qadarullah belum sembuh juga gitu ya. Sampai rumah itu ya udah bismillah, kita punya ilmu pas, kita coba terapi bismillah dengan ilmu pas. Set gitu ya. Sebentar langsung seketika itu. Kan yang panas tuh bagian dadanya, panas banget. Gitu ya. Seketika itu terapi set gitu ya. Langsung hilang panasnya. Masya Allah. Jadi pagi saya terapi hilang panasnya. Tapi siang panas lagi. Ya terapi lagi gitu aja. Nunggu abinya pulang aja itu kayak. Enggak, terapi lagi, udah terapi lagi gitu ya. Alhamdulillah besoknya udah sehat. Udah sehat meskipun hasil labnya itu ngeri. Pokoknya kalau lihat itu udah pokoknya harus opnam, Karena pengalaman sebelumnya memang anak saya kalau lagi sakit gitu harus opnam. Gitu Tat. Ngeri sekali. Alhamdulillah banget bisa selesai di rumah sendiri. Sederhana ya, dan ini menenangkan lah. Menenangkan ya, serius menenangkan. Saya juga pengalaman itu. Bahkan di jalan itu, Ustaz. Saya di jalan anak terakhir itu juga sama. Anak ketiga ya, anak nomor 3. Yang terakhir dari istri. Enggak. Anak nomor 3 ini di jalan itu tiba-tiba kita lagi safar gitu kan. Baru-baru juga masih di masa pandemi, tiba-tiba ternyata mabuk perjalanan. Dari riwayat 3 anak ini, baru anak yang ketiga ini yang dia mabukan gitu. Dan ini parah banget. Jadi dia ya qadarullah lewati jalan yang belok-belok gitu kan. Itu di jalan tuh muntah-muntah berkali-kali. Berapa kali muntah. Tapi habis itu saya feeling wah ini insya Allah istirahat selesai lah. Sampai di rumah malam istirahat, bangun pagi ternyata paginya itu masih lanjut lagi, masuk makan muntah, masuk makan muntah. Udah, saya cuman pakai udah bismillah aja. Ya kita tenang aja kan, yang penting tenang dulu, pasti ada jalan kan. Ketenangan itu akan membawa kemenangan. Iya. Tenang dulu sudah, saya bilang ayo bismillah sama istri, kita body press lah istilahnya. Kalau di PAZ kita ada gerakan body press. Udah, sekali body press itu anak usia baru 2 tahun kan, kita akan terapi body press. Tahan gitu kan sampai dia agak berontak sedikit. Memang kalau anak-anak kan memang harus ada sisi ininya sedikit ya. Karena kan kalau gerakan pas ini kan kalau anak-anak dia belum paham perintah kan otomatis kita harus agak sedikit paksa gitu kan. Nah, begitu sudah selesai terus udah seketika itu juga sampai seterusnya. Gak ada muntah lagi, artinya dia langsung biasa gitu. Masya Allah, saya bilang ya Allah gitu loh. Maksudnya ini kalau dulu ya misalnya gitu, seberapa paniknya gitu. Iya, seberapa paniknya itu. Iya. Ini solusi lah buat teman-teman. Ini akan jadi insya Allah lah, bismillah, ini akan jadi pilihan solusi yang ini akan memudahkan kita untuk berikhtiar menjemput kesembuhan. Iya betul. Dan menjadikan kita dalam bahasa mudahnya itu kita punya semacam emergency kit atau first aid kit ya. Jadi pertolongan pertama. Betul. Atau pertolongan dalam masa emergency. Yang kita itu pegang sendiri, maksudnya kita milikin, bukan sesuatu yang harus dibawa-bawa gitu ya. Karena itu berupa keahlian atau skill yang sangat menolong, alhamdulillah.
pengalaman kita saat Betul. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, silakan akses segera pelatihan terdekat di dekat kota Anda, atau bisa ikut pelatihan online juga di website. Nanti di deskripsi biasanya sudah ada ya, keterangan websitenya. Gitu. Sampai ketemu di dunia pas Al-Kasal. Terima kasih teman-teman ya. Kita cukup untuk ngobrol kali ini. Siap. Ketemu lagi di tema yang lain insya Allah ya. Bersama saya dan Ustadz Bayaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.